tadi ada request dari PJ dan juga dari kalian ya, agar pelaksanaan perkuliahan secara online ya tidak apa-apa ya. Baik, kita menyesuaikan saja ya dengan situasi dan kondisi ya. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas ya tentang locating research paper ya, bagaimana kita menemukan ya karya ilmiah di eh, jurnal ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional ya. Sebelum kita masuk ke topik tersebut ya, tadi pagi Bapak dikirimkan ya oleh Gaitsa, eh, mana ya? Nah, ya, topik-topik yang sudah yang dipilih oleh kalian ya. Ini ada berapa? 37 ya. Hmm, 37 orang ya, topik-topiknya sudah dipilih oleh kalian ya. Nanti di akhir kita akan eh, membahas ya tugas tentang pemilihan topik di mata kuliah seminar matematika ini. Jadi kalau misalkan masih ada yang berubah ya disilakan ya. Baik. Nah, eh, sebelum kita masuk ya ke link-link yang Bapak tampilkan di eh, slide ini ya, Bapak mulai dari situasi yang kita hadapi saat ini ya, di mana informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Bahkan informasi itu tidak kita minta pun ya itu datang sendiri ya, masuk lewat eh, WhatsApp gitu ya, kemudian lewat media sosial gitu ya. Jadi sekarang banyak informasi yang datang tanpa kita minta gitu ya. Nah, informasi-informasi tersebut itu masih belum jelas ya dari segi eh, kebenarannya ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan verifikasi ya. Apakah informasi tersebut itu layak kita percayai atau tidak ya. Nah, salah satu filter yang bisa kita lakukan ya untuk menilai eh, apakah informasi itu benar atau tidak ya dengan mudah, yaitu kita mengecek ya sumber dari mana informasi itu berasal ya. Misalkan ada berita ya eh, yang berasal dari media misalkan Kompas gitu ya. Nah, ini Kompas kalau kita lihat ya track recordnya kemudian dari eh, medianya itu cakupannya nasional, kemudian ya bisa di, dipercaya. Oleh karena itu kita bisa mempercayai gitu ya berita-berita yang disajikan oleh Kompas misalkan gitu ya. Nah, itu ya berkaitan dengan berita. Nah, bagaimana kita sebagai sivitas akademika ya, dosen maupun mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas ilmiah, kita juga perlu ya informasi-informasi yang sifatnya ilmiah. Nah, informasi yang sifatnya ilmiah atau hasil penelitian itu juga banyak ya disajikan di internet ya. Kalau kita searching di Google ya berkaitan dengan satu topik yang kita pilih ya, misalkan tentang problem solving ya in mathematics, maka kita akan mendapatkan informasi yang banyak ya, ya dari Wikipedia, misalkan dari Blogspot atau dari WordPress atau dari buku atau dari jurnal itu banyak ya ditampilkan oleh Google gitu ya. Dan tentunya ya seperti berita tadi ya. Jadi kita perlu cermat ya, perlu teliti, hati-hati ketika kita menggunakan informasi yang
ditampilkan oleh Google yang berkaitan dengan eh, hasil penelitian. Ya. Maka kita tadi ya salah satu caranya yang bisa kita lakukan adalah kita melihat ya dari mana hasil penelitian itu berasal atau sumbernya dari mana. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya di eh, jurnal ya itu ada jurnal nasional, kemudian ada jurnal internasional. Nah, jurnal nasional itu jumlahnya ribuan banyak, gitu kan ya. Kalau dihitung tuh pasti ya, banyak, gitu kan ya. Nah, untuk memudahkan kita ya eh, menilai atau mengambil ya dari sumber-sumber yang bisa dipercayai, gitu kan ya. Maka di sini Kemendikbud ya sudah melakukan penilaiannya terhadap jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ya. Nah, jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu dikategorikan menjadi 6 kategori ya. Ada Sinta satu, Sinta 2, ya, Sinta 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kategori ya. Dan ini bergradasi dari yang paling bagus ke yang ya bagus gitu kan ya. Dari yang eh, sangat bagus ke yang bagus. Jadi 6 ini masih kategorinya bagus gitu ya. Karena ada yang tidak dimasukkan ke dalam 6 kategori ini. Gitu ya. Berarti yang tidak masuk dalam 6 kategori ini, jurnalnya belum dikatakan bagus gitu kan ya. Sinta satu yang paling bagus, ya. Yang Sinta 6 itu di bawah dari Sinta 5 gitu kan ya. Nah, untuk melihat ya jurnal-jurnal apa saja yang masuk ke dalam Sinta, ini kalian bisa mengeceknya di ini ya, sintakemdikbud.go.id ya. Kalau kalian buka ya di internet ya, kemdikbud.go.id ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, Sinta ini adalah Science and Technology Index ya, berkaitan dengan publikasi yang ada di Indonesia ya. Di publikasi itu berkaitan dengan penulis ya, penulisnya jadi di sini dosen dan juga peneliti ada di sini. Kemudian subjeknya, ya, kemudian afiliasi ya, afiliasi itu instansi ya, universitas, kemudian departemen ada program studi. Kemudian di sini ada source-nya, sumbernya adalah jurnal, buku, HKI, dan sebagainya ya. Nah, yang akan kita lihat adalah di bagian ini ya, source jurnal. Nah, di sini ya, kita lihat ya, ini campur ya, jadi berbagai macam subjek ya. Kalau kita lihat yang paling pertama muncul adalah ini International Journal on Advanced Science, Engineering, and Information Technology ya. Nah, ini kategorinya Sinta satu ya. Kemudian ada Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah, dan juga Sinta satu ya. Lalu bagaimana kita mendapatkan ya jurnal-jurnal yang fokusnya itu di pendidikan matematika ya atau pengajaran matematika atau pembelajaran matematika. Nah, ini bisa kita search di sini. Nah, misalkan kita gunakan eh, key term-nya adalah atau search-nya adalah menggunakan termnya mathematics education ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul ya jurnal-jurnal yang memiliki nama mathematics education ya.
Jadi yang paling pertama muncul adalah Journal on Mathematics Education, ya. Ini dari Universitas Sriwijaya, ya. Dia kategorinya terakreditasi Sinta 1, yang berarti ini paling bagus, ya. Dan jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 1 itu biasanya juga terakreditasi internasional, ya, atau bereputasi, ya. Bereputasi terindeks Scopus, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini Journal of Research and Advance in Mathematics Education. Ini dari Surakarta, oleh Muhammadiyah Surakarta. Ini akreditasinya Sinta 2, jadi turun, ya. Dari Sinta 1 ke Sinta 2. Dan seterusnya, ya. Nah, ini jurnal-jurnal yang eh, memiliki nama, di situ ada Mathematics Education. Kemudian kalau kita search, ya, dengan nama pendidikan matematika juga bisa, ya. Jadi jurnal-jurnal yang namanya itu pendidikan matematika. Nah, di sini muncul juga, ya. Yang pertama itu jurnal pendidikan matematika, ini lagi-lagi dari Universitas Sriwijaya, ya. Sinta 1, kemudian Pitagoras, ini jurnal pendidikan matematika, turun, ya. Sinta 2 ini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian Musyawarah Jurnal Pendidikan Matematika, ini Sinta 2 juga. Kita juga sebetulnya punya jurnal, ya. Jurnal riset pembelajaran matematika sekolah. Nah, ini kita di Sinta 4, ya. Ini punya UNJ, ya, punya Prodi Pendidikan Matematika S1, ya, JRPMS, ya. Kalau jurnal riset pendidikan yang S2 juga ada, ya. Jurnal riset pembelajaran pendidikan matematika Jakarta. Nah, yang S2, ya, ini di bawah yang S1 ternyata, ya. Jadi ada di Sinta 5, ya. Jadi ini dua jurnal yang kita punya, ya, di Prodi S1 dan S2 itu masih di Sinta 4 dan juga Sinta 5, ya. Kita berproses, ya, supaya bisa eh, berkembang, ya, meningkat di Sinta 1 atau Sinta 2. Kontribusinya dari mana? Ya, dari kalian mahasiswa, ya, supaya menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus, ya. Nah, tulisan-tulisan yang bagus itu diawali dari riset yang bagus juga, ya, dari penelitian yang bagus. Nah, eh, misalkan kita ingin, ya, kita buka yang ini jurnal riset, dan kalau bisa sering-sering, ya, kalian buka website jurnal kita, ya, karena ini juga menjadi penilaian. Kalau semakin sering kita mengakses, ya, web, ya, jurnal itu, nilainya akan semakin tinggi. Nah, ini ini terbitan terbaru, ya, di bulan Maret. Dan beberapa ada yang diambil dari hasil penelitian skripsi, ya. Misalkan di sini dari Noviana, ya. Nah, kemudian dari mana lagi, ya? Nah, ini Kiswarowati, ya. Kemudian Yovita Azahra, Pipin Suryani, kemudian
Mohon maaf ya. Oke, jadi ini campur sebenarnya dari kita, dari internal ONJ dan juga dari luar ya. Nah ini kalau bisa ya artikel kalian ya dari hasil penelitian skripsi bisa dipublikasikan di JRPNS. Tiba-tiba datang lagi. Oke, baik ya. Mohon maaf, fokus ya. Jadi, eh, nah misalkan ya dari sini, coba ya kita lihat dari topik seminar matematikanya di sini. Misalkan Aisyah ya, Aisyah itu ingin mengambil computational thinking ya. Nah, kita coba cari di sini ya, cari di jurnal JRPMS apakah ada ya. Oh, ternyata tidak ada ya, tidak ada ya artikel yang eh, berjudul atau dalam judulnya tentang computational thinking ya. Berarti harus cari di tempat yang lainnya. Nah, nah kalau kita mencarinya seperti ini ya, mencari key term ya atau eh, variabel-variabel di jurnal di masing-masing jurnal itu kadang-kadang ketemu atau ya tidak ketemu gitu ya. Ibaratnya kita mencari seseorang, kita masuk ke dalam komplek perumahan dan kita ketuk rumah satu-satu ya. Jadi ada potensi kita tidak menemukan orang tersebut di rumah A gitu kan ya. Padahal orang tersebut ada di rumah yang di Z misalkan ya. Jadi kita harus mencari satu-satu. Nah, itu memang tidak efektif ya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan ya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Google Scholar ya. Tadi Aisyah ingin menggunakan computational thinking. Nah, kita mungkin buat lebih spesifik ya di dalam mathematics ya. Atau ya, kita gunakan bahasa Indonesia dulu ya, karena tadi konteksnya adalah eh, nasional ya. Kita gunakan. Nah, di sini berpikir komputasi matematika. Di sini di bagian atas ini muncul ya eh, judul ya berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika ini di citasi 152 kita lihat ya. Nah, ini
ada dalam jurnal ilmu pendidikan namanya literasi ya. Nah, kita lihat ya, apakah jurnal ini terindeks Sinta atau tidak. Oke, ternyata di sini ada logo Sinta ya. Sinta berapa? Nah, ini harus kita cek ya. Kita cek di, nah ini sebetulnya ada sertifikatnya ya. Nah, hmm. Oh, peringkat 4 ya. Oke, peringkat 4. Jadi ini bisa dijadikan sebagai sumber ya, karena masuk dalam kategori Sinta ya. Ini judul berpikir komputasi dan pembelajaran matematika di sini diterbitkan oleh jurnal literasi yang terakreditasi Sinta 4. Jadi bisa kita jadikan sebagai sumbernya. Kemudian, nah ini misalkan, ini sepertinya dari kita nih. Nah, ini eh, penilaian berpikir komputasi sebagai kecakapan baru dalam literasi matematika. Ini diterbitkan oleh Proceeding ya, Proceeding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kita cek ya, apakah Proceeding ini terindeks atau tidak. Nah, ini tidak ada informasi ya. All publication are indexed by. Nah, ini tidak ada informasi di websitenya apakah ini indeks atau tidak ya. Oke, coba kita klik di sini. Coba di sini tidak ada informasinya dan memang eh, sepertinya ya belum terindeks Sinta ya. Coba di sini apakah ada ya publishernya? Ya, sepertinya tidak ada ya. Jadi kalau kalian atau misalnya Aisyah mengambil sumber dari proceeding ini belum terindeks Sinta, berakreditasi Sinta ya. Jadi lebih baik tidak diambil ya. Nah, berarti eh, kita memang harus selektif ya. Kita hanya mengambil artikel-artikel dari jurnal yang terakreditasi, terakreditasi Sinta. Lagi ya, kita coba satu lagi mungkin ya. Nah, ini BKR ya, Jurnal Pendidikan Berkarakter ya. Nah, kita lihat di sini biasanya informasi indeksnya ada di kanan ya. Nah, di sini indeksinya Google Scholar, IOI, kemudian eh, Garuda ya. Tidak ada logo Sinta ya. Kita coba di home-nya apakah ada sertifikat Sintanya. Ya, sepertinya tidak ada ya. Nah, coba kita untuk memastikannya di Sinta ini. Oh, ternyata sih sudah masuk ya. Nah, berarti memang harus di cross check ya.
di cross check baik itu di website dari jurnalnya dan juga di Sintanya ya kadang-kadang ya pihak jurnal kesulitan untuk ya insert gitu ya logo Sinta di website jurnalnya ya. Jadi di sini eh, berarti jurnal pendekar ini terakreditasi Sinta dan tulisan yang tadi itu bisa dijadikan sebagai sumber gitu ya. Hmm. Oke itu ya untuk jurnal nasional. Jadi sebetulnya mudah ya dan untuk kita mengakses jurnalnya itu atau mengakses artikelnya itu free ya, jadi tidak perlu berbayar. Nah, orang Indonesia itu baik-baik ya, tidak perlu kita mengeluarkan sepeser pun, ya paling untuk kuota saja internet. Atau di kampus kan sudah free wifi ya, jadi tinggal dibuka saja dan setelah itu kemauan untuk membaca itu yang paling penting. Oke, untuk jurnal nasional sudah ya. Ada yang tanyakan tidak? Sepertinya tidak ada kok. Sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke jurnal internasional ya. Jadi eh, kalian perlu juga ya selain membaca jurnal-jurnal nasional ya artikel-artikel dari jurnal nasional, kalian juga perlu membaca ya artikel-artikel dari jurnal internasional ya karena untuk perkembangan ilmu pengetahuan tuh lebih cepat di luar ya daripada di kita ya. Kita harus mengakui seperti itu. Walaupun kita punya sumber daya yang melimpah, tapi kita masih kekurangan untuk eh, apa ya, mengupgrade gitu ya, mengupgrade pengetahuan karena perkembangan ilmu pengetahuan itu adanya di luar ya. Nah, untuk mencari ya jurnal-jurnal internasional sama ya seperti jurnal nasional itu ada yang memang eh, belum belum terverifikasi ya. Jadi kalau kalian mendapatkan artikel dari jurnal internasional itu harus diverifikasi dulu atau dicek terlebih dahulu apakah ini jurnalnya dilakukan sudah melalui proses penilaian atau tidak. Nah, di internasional itu ada dua setidaknya ada dua ya, ada eh, database ya, dua database yang bisa dipertanggungjawabkan atau bereputasi istilahnya ya, yaitu adalah Scopus dan juga Thomson Reuters atau WOS ya, World Web of Science ya. Nah, yang paling banyak itu Scopus ya. Nah, kita coba lihat untuk yang Scopus ya. Nah, misalkan kita akan melihat jurnal-jurnal yang di situ ada kata mathematics education ya. Nah, ini muncul ya di sini jurnal-jurnal yang namanya ada kata mathematics education. Kita coba lihat yang pertama ya, Journal for Research in Mathematics Education. Nah, kalau kita lihat ya, ini publishernya dari National Council of Teachers of Mathematics ya, dari NCTM. Ya, ini yang sering dijadikan sebagai sumber ya, rujukan yang bagi mahasiswa yang sedang skripsi ya, NCTM. Nah, kita lihat di bawahnya. Nah, di sini kita akan melihat ya kategori dari jurnal ini. Dia masuk dalam Q1. Nah, berbeda dengan Sinta, Sinta sampai 6, tapi kalau Scopus itu dia membaginya dalam 4 kategori ya, Q1 sampai Q4 ya. Q1 dia yang paling tinggi, ya. Q4 yang lebih rendah dari Q sebelumnya ya. Nah, ini bisa kita lihat juga ya websitenya di sini.
Nah, ya, kita lihat latest isunya ya. Atau kita coba ini ya. Nah, ini ya, latest isunya misalkan ini backward transfer from quadratic function instruction onto different levels of development of conception of linear function. Nah, ini berkaitan dengan topik fungsi kuadrat ya. Nah, kita lihat di sini dan untuk kita membaca artikel ini ternyata kita dibatasi aksesnya dan yang bisa masuk itu adalah yang dia sebagai NCTM members ya. Ya. Atau kita coba get permission ya. Nah, ini sudah diarahkan ke marketplace ya. Kalau sudah diarahkan ke marketplace itu artinya berbayar. Ya. Tapi di sini belum tahu ya. Artinya kalau sudah masuk sini marketplace harus berbayar. Ya. Coba request permission. Sepertinya kita harus ini dulu ya, sign in dulu ya di marketplace ini ya untuk melihat harga mungkin dari paper ini atau dari jurnal ini ya. Nah, memang untuk artikel-artikel yang ada di NCTM ini sebagian besar ya kita harus beli. Kita coba buka yang lain ya. Misalkan ini ya, eh, GDM ya dari Jerman ya. Nah, misalkan di sini ya factors in Japanese researchers teachers self-efficacy in teaching mathematical modeling ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita coba. Nah, you have full access to this open access article. Artinya kita bisa mendownloadnya secara free ya. Ini baik sekali ya orang Jepang ya. Nah, kita bisa membaca artikelnya secara free ya tentang self-efficacy in teaching mathematical modelingnya. Kita coba, ini open access semuanya ya. Nah ini, exploring individuals computational thinking with data. Nah ini menarik tadi Aisyah ya. Aisyah. Nah, tapi di sini sayang sekali karena computational thinking ini materi yang sangat menarik ya, atau topik yang sedang tren ya. Makanya di sini tidak dibuka aksesnya ya, tidak open ya. Nah, ini Aisyah harus bayar sekitar 40 euro ya, 40 euro itu sekitar 700.000 ya untuk membaca artikel ini. Nah, Aisyah kan punya banyak uang ya, jadi bisa beli ini ya. Tapi kalau sekarang misalkan digunakan untuk THR ya, bagi-bagi ke teman-teman gitu kan ya. Jadi eh, ya misalkan lagi eh, kurang ini, nah ini bisa coba menggunakan cara-cara yang Bapak akan sampaikan ya. Yang pertama itu kalian masuk ke jurun perpus KKN UNJ ya. Nah, di perpus UNJ itu, nah di bawah itu ada link e-resources perpustakaan. Ya, ini ada macam-macam ya, ada EBSCO, ada Wiley, ada Emerald, ya. Ada geoteknik, geososial. Kita coba EBSCO ya. Nah, ini kalian hanya bisa buka di UNJ ya. Kalau kalian buka di luar UNJ itu tidak bisa ya. Nanti tidak muncul tulisan Universitas Negeri Jakarta di kiri atas ya.
kita coba buk yang mana tadi Tah? Yang mana? Kita buka yang ini nih. Ternyata di sini belum muncul ya judul yang tadi. Oke, berarti belum ya belum takdirnya ditemukan di EBSCO ya. Coba kita cek di Emerald. Ini juga sama, kalian harus buka di UNJ. Kalau di luar UNJ di kiri atas itu tidak ada tulisan Welcome Universitas Negeri Jakarta. Nah, kita search di sini. Artinya di harus jelas. Juga ternyata ya, belum muncul ya artikel yang memang yang kita cari ya. Tapi sebetulnya kalau kita coba ya dibuat lebih umum ya, misalkan tentang matematik ya, mathematics computational thinking gitu ya, mungkin kita bisa mendapatkan artikel-artikel yang disediakan ya. Nah, nah ini misalkan real world problem through computational thinking tools and concept ya, the case of coronavirus disease. Nah, ini PDF ya tersedia nih. Nah, kalian bisa download di sini. Oke ya. Jadi bisa baca di sini ya. Nah, ini bisa jadikan sebagai inspirasi ya. Jadi Emerald atau Willy juga sama ya. Coba ini juga kalian hanya bisa buka di ONJ ya di dalam kampus. Kalau tidak di dalam kampus, tulisannya tidak muncul ya. Jadi computational engine. Ya. Nah, ini ya, developing pre-service teachers understanding of computational thinking and constructions approach. Ya, ini bagus ya. Jadi, ini open access ya. Jadi memang tidak semuanya itu open access. Ada beberapa yang ditutup, tapi kita buka saja yang open access ya. Daripada mencari yang close ya, yang harus berbayar, ini kita cari yang open saja ya. Jadi bisa menggunakan fasilitas dari perpustakaan ONJ. Kalau misalkan belum bisa juga, ya misalkan ada yang memang itu tertutup ya bagi UNJ, nah kalian bisa daftar di Perpusnas ya. Nah, di Perpusnas ini kalian harus daftar dulu sebagai anggota ya. Tidak perlu datang ke Perpusnas ya. Kalian daftar secara online di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing ya, nanti diberikan username dan juga kalian setting passwordnya ya. Kemudian kalian masuk ya. Nah, nah, di sini pilihannya lebih banyak ya daripada yang di UNJ ya. Jadi di sini disajikan beberapa banyak sekali publisher ya, Open Art Open, kemudian Sage ya, atau Sage ya, kemudian Kompas, DOAJ ya, kemudian ProQuest, kemudian Taylor Francis Willis, Springer ya, banyak sekali dan ini hmm, apa ya bisa membantu tenaga kita mendapatkan artikel-artikel yang berasal dari jurnal internasional dan itu kita harus berbayar tapi dengan menggunakan eh, atau dari e-resource perpustakaan kita bisa mendapatkannya secara free ya. Nah, ini misalkan di sini access. Nah, access provided by
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ini remote access ya. Tepatnya kita sudah masuk ke eh, eh, websitenya Perpusnas ya. Misalkan computational thinking. Ini kita lihat di sini, kita lihat di kecil dulu ya. Nah, jadi nah, thinking about computational thinking ya, origins of computational thinking in educational computing. Agak lama ya. Ya, jadi intinya ya kita bisa mencari ya sumber-sumber jurnal internasional ya secara free itu lewat perpustakaan UNJ dan juga nah ini kita lihat ya di PDF ya. Nah ini mudah-mudahan free ya. Sepertinya bisa ya. Agak lama ya. Karena nyambungnya dua kali, nyambungnya ke perpus, kemudian dari perpus ke sana mungkin ya agak lama ya. Oke, tapi yang pasti ya kita bisa mendapatkan ya artikelnya tidak berbayar dengan mengakses fasilitas yang ada di perpustakaan nasional yang masih berputar ya. Gitu ya. Kemudian database lain yang bisa digunakan adalah ERIC ya, ERIC bukan Eric Cantona. Ini ERIC di sini. Nah, Institute of Education Sciences ini juga kalian misalkan tadi ya Aisyah misalkan ingin mencari tentang computational thinking. Nah, di sini kalau kalian ingin ya hanya menampilkan artikel-artikel yang ada full text-nya, kalian klik di sini, full text available on Eric, kalian search ya. Nah, nanti muncul ya artikel-artikel yang memang di situ berkaitan dengan mathematical thinking, ya, computational thinking. Nah, ini, karena ini nih bagus ya, bagus ya. Oke, ya bisa menggunakan Eric ya. Tapi harus kita cek juga ya di sini misalnya Mathematics Teaching Research Journal ini masuk ke dalam Scopus atau tidak ya kita cek di Sinogo CR ini.
Oke, ini dari New York ya. Dia masuk ke Q3 ya. Untuk di education you must be score time. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, diharapkan jelas ya. Jadi untuk jurnal nasional kita gunakan ya jurnal-jurnal sudah terakreditasi Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Kemudian kalau internasional kita gunakan jurnal-jurnal yang bereputasi atau terindeks Scopus ya. Nah, ini eh, link yang bisa digunakan ya. Nanti Bapak jadi ada ya di LMS ya. Kemudian ini ada YouTube juga. Ini pesan sponsor ya dari teman Bapak tadi, Pak dari Pak Yopi ya. Ini teman Bapak. Jadi beliau menitipkan eh, dua ya YouTube ini ya mencari artikel dan disertasi gratis di Perpusnas, kemudian mencari cara terbaik dan gratis di Google Scholar ya. Ini bisa kalian lihat juga ya di link YouTube ini. Oke, ini jurnal kita ya JRPMJ dan JRPMS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ingin melihat ini ya. Topik yang dipilih oleh kalian ya. Ada 37. Ini bagusnya dibuat ini ya. Apa? Kaisa. Jadi setiap kolom itu satu topik ya. Jadi tidak disatukan seperti ini untuk memudahkan ya. Jadi misalkan untuk Aisyah atau sebelumnya dibuat ya si topik topik satu ya, topik topik dua, kemudian topik tiga dan seterusnya gitu ya. Topik satu itu yang menjadi prioritas pertama, kemudian topik dua prioritas kedua, topik tiga prioritas ketiga dan seterusnya ya. Aisyah nanti tolong dipecah ya. Aisyah, Gaisa ya. Halo Gaisa, Siapa? dipecah ya. Nah, misalkan Aisyah itu prioritas pertama ada tentang interaktif software ya, kemudian misal ya prioritas kedua adalah computational thinking gitu ya. Kemudian Anida, ini Anida 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, 6 topik tidak apa-apa ya, tidak masalah gitu ya. Yang penting nanti dipilih mana yang menjadi prioritas pertama gitu kan ya. Kemudian Arianti ya, uh, interaktif software ya, kemudian Alat Praga, kemudian Aura, realism mathematics education, problem solving, critical thinking ya, sama linear. Iya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan model pembelajaran, gitu ya, kemudian berpikir matematis, tapi juga bisa fokusnya di topik matematika ya, pertidaksamaan linear, gitu ya. Ya, jadi nanti bisa tolong dipecah ya ke dalam beberapa topik, kemudian nanti berdasarkan topik ini, nah tugas kalian minggu ini adalah membuat grup ya. Oke, membuat grup satu kelompok ke 3 orang ya, seperti yang disampaikan di awal ya. Ini Bapak berikan contoh yang kelas B ya. Kelas B itu siapa yang PJ-nya ya?
ya gitu ya. Bentar ya. Kayak gini aja ya. Di sini gitu ya Bapak. Nah, di sheet kedua mungkin ya, di sheet kedua kalian buat ya, di kelompok satu isinya 3 orang, tapi kelompok satu diberikan identitas ya, fokusnya misalkan tentang interaktif software ya. Nah, kelompok satu interaktif software, misalkan yang memilih interaktif software tadi di atas ya, Aisyah, kemudian Anida, apa lagi ya, Arianti, misalkan ya, misal ya. Jadi tuliskan nama-namanya di sini gitu kan ya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya kelompok dua misalkan ya fokusnya tentang realistic mathematics education ya. Nah, 3 orang siapa gitu ya. Nah, itu ya untuk tugas pekan ini ya, Gaisa dan juga yang lainnya ya. Jadi yang pertama ini topik satu, topik dua, topik tiga dan seterusnya ini yang dipecah. Kemudian selanjutnya membuat kelompok ya, satu kelompok masing-masing 3 orang dan diberikan identitasnya yang berupa fokus penelitian dari kelompok tersebut ya. Di sheet selanjutnya aja ya, di sheet kedua setelah topik. Nah, untuk pekan depan kita akan membahas tentang plagiarism dan symmetry check dan dari grup yang kalian buat itu nanti kalian diskusikan ya, diskusikan kira-kira dalam mata kuliah seminar matematika ini topik apa yang akan kalian uh, uh, atau judul ya istilahnya ya. Jadi dari sini dari interaktif software ini misalkan untuk kelompok satu kira-kira judulnya akan seperti apa? Nah, kalian coba rancang ya judulnya. Selain kalian membuat kelompok, kemudian kalian rancang juga judulnya seperti apa ya, judul tentang interaktif software gitu kan ya. Oke. Nah, Pak, ya silakan Kaisa. mau tanya, kan misalkan dari beberapa orang itu banyak yang milih maunya interaktif software gitu. Nanti kalau Mm, sama-sama grup lain, fokus bahasannya nggak apa-apa, Pak, berarti. Iya, tidak apa-apa ya. Jadi misalnya interaktif software itu ada di 4 kelompok, tidak apa-apa. Yang penting nanti sudut pandangnya atau perspektifnya berbeda ya. Jadi misalkan yang kelompok satu perspektifnya berkaitan dengan pembelajarannya gitu ya, atau dari segi medianya ya. Kemudian kalau yang kelompok lain dilihat dari perspektif pembelajarannya seperti apa gitu kan ya, atau dari jenis-jenisnya seperti apa gitu ya. Yang penting berbeda ya. Satu fokus tapi sudut pandangnya bisa berbeda. Boleh ya, guys saya. Oke, itu. Kemudian satu lagi tugasnya nanti dari 37 bagi 13 berarti ada 13 atau 12 kelompok ya. 13 kelompok ya.
Iya Pak, 13. 13. 11-nya 3 orang, dua kelompoknya lagi Nah, nanti ada yang 2 orang. iya, iya, iya. Eh, Berarti 13 kelompok ya nanti untuk ini pertemuan pekan depan itu kita akan ada studi kasus yang mungkin dari 13 kelompok itu dikelompokkan menjadi 6 kelompok ya. Nanti silakan batch saya yang atur nanti Bapak berikan 6 kasus ya, 6 kasus, satu kasus 2 kelompok ya. Kalian pelajari kasus tersebut, kasusnya ya Pak share ke saya. Jadi eh, nah, ini kalian baca dulu ya di LMS sebenarnya sudah diberikan oleh Bapak ya sumber-sumbernya. Jadi kalian baca terlebih dahulu, kemudian secara individu kalian coba eh, temukan ya apa itu tindakan plagiat, kemudian mengapa tindakan plagiat itu dilakukan, kemudian jenis tindakan plagiat, kemudian cara menghindari tindakan plagiat. Ini individu ya 1 3 4. Kemudian di bawah ada kasus, ya ada 6 kasus ya. Nanti Bapak minta setiap kasus dianalisis oleh 2 kelompok ya. Berarti ada satu kasus dianalisis oleh 3 kelompok ya karena ada 13 ya. Yang kelompok isinya 2 orang itu bisa digabung ya. Hmm. Jadi kalian analisis kasusnya ya, lihat pertanyaannya seperti apa, apakah ini masuk dalam kategori tindakan plagiat atau bukan. Bukan ya. Oke, itu ya untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai sini karena Bapak ada rapat ya. Jadi kita akhiri cepat kali Bapak tadi minta mulai cepat juga 9.30 ya. Jadi kita masih ada waktu berapa menit lagi ya. Nanti kalian gunakan ya untuk ini mendiskusikan kelompok ya, silahkan ya. Dan juga bagi-bagi ini kasus ya untuk dianalisis, ya diskusi kemudian di pekan depan dipresentasikan ya masing-masing kelompok yang besar tadi. Ada pertanyaan lagi? Pak, itu berarti ada 2 ya Pak, yang individu sama yang kelompok. Gimana guys? Berarti itu ada 2 ya Pak, individu sama kelompok. Apa dua-duanya kelompok? Ya kalau pertanyaan yang di atas itu sebetulnya bisa dibaca ya secara individu gitu ya. Dibaca secara individu. eh, eh, Jawabannya itu ada di dokumen yang Bapak share di LMS ya, pengertian plagiat, mengapa tindakan plagiat itu dilakukan, ya, bagaimana cara menghindarinya, jenis-jenisnya seperti apa. Itu bisa kalian temukan di LMS ya, ininya, dokumennya. Dan kalian baca secara individu, kemudian setelah baca secara individu, nah kalian diskusi ya kasus tersebut yang Bapak berikan secara berkelompok gitu. Gitu ya. Ya Pak, sama ini Pak mau tanya, Sudah di LMS itu sudah kan, bisa mengakses LMS ya. Ya. iya Pak, sama yang di LMS itu kan Pak Ya, ada silakan. pertemuan 3 ada tugas ya Pak. Itu di deadline tanggal 16 Maret. Emang betul tanggal 16 Maret apa gimana Pak? Ya itu Bapak duplikat ya, duplikat dari LMS sebelumnya. Jadi untuk tanggal nanti Bapak sesuaikan ya, Oh iya Pak. nanti sesuaikan. Nah, coba Bapak disesuaikan gitu ya. Oke, cukup ya. Iya Pak. Baik, Bapak tutup ya perkuliahan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi pekan depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terus ya.